Sidang permohonan sengketa perolehan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Salah satu calon bupati dan wakil bupati atas nama satu, nama Haji Sulumuddin Dangga MBA, alamat Jalan Suprapto nomor 200 Kendari, Sulawesi Tenggara. 2. Dr. Andes Haji Mukhtar Silonjaya, SH MSI, alamat Jalan Jatilaya nomor 19D, Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010 nomor 23. Kepada Hakim Konstitusi diharapkan memasuki ruang sidang. Hadir dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Swastiastu, budaya salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 120 PHPU D 8 Romawi Romawi 11 tahun 2010, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pertama-tama saya persilakan dulu kepada pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir dalam persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Siski dan rekan saya Irwan. Kami mewakili pemohon sebagai kuasa hukum. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir pada persidangan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya Femi dari kuasa hukum termohon. Terima kasih. Selanjutnya pihak terkait untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir dalam persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Saya Yansa Ibrahim. Saya sebagai pihak terkait. Baik, terima kasih. Sebelum sidang ini dilanjutkan, ada beberapa hal yang majelis perlu sampaikan. Bahwa sidang ini yang dilaksanakan secara cepat, karena undang-undang hanya memberikan waktu memutuskan perkara ini dalam 14 hari kerja. Maka dari itu, untuk jumlah saksi yang diajukan, majelis akan membatasi. Kemudian bagi yang mengajukan saksi dalam sidang agar daftar nama saksi terlebih dahulu diajukan kepada panitera minimal 1 hari sebelum sidang dilaksanakan. Itulah hal-hal yang harus disampaikan. Baik, selanjutnya untuk agenda siang hari ini mendengarkan penjelasan dari pemohon. Kepada pihak pemohon dipersilakan membacakan pokok-pokok permohonannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa pemohon dengan ini terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa pemohon dengan ini mengajukan permohonan perolehan hasil pemilihan umum kepala daerah untuk wilayah Kabupaten Konawe Selatan karena kami selaku pemohon menemukan adanya kecurangan di dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan. Adapun pokok-pokok permohonan akan kami bacakan dan itu akan dibacakan oleh rekan saya Irwan. Pokok-pokok permohonan. Satu, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan nomor 29 /KPTS /KPU KAB 027.433.563/7 tanggal 18 Juli 2010 tentang pengesahan dan penetapan hasil perolehan suara
yang diperoleh setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2010 sebagai berikut. Bukti P1. Dr. Andes A. Rustam Tamburaka M. MSI dan Bambang Setio Budi SE MSI suara sah 6.090 suara atau 4,62%. Yang kedua, Dr. Andes Haji Imran MSI dan Dr. Andes Haji Sutoarjo Pondiu MSI suara sah 69.205 suara atau 52,55%. Yang ketiga, Haji Surunudin Dangga MBA dan Dr. Andes H. Mukhtar Silondae SHMSI suara sah 55.664 suara atau 42,27%. Dan yang terakhir, Asyar MM dan Yan Sulaiman suara sah 736 suara atau 0,56%. Yang kedua, keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan nomor 30 KPTS KPU KAB 027 433563 7/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang penetapan dan pengesahan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemungutan suara ulang dalam pemilu bupati dan wakil bupati, mengesahkan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2010. Nomor urut 2 Dr. Andes Haji Imran MSI dan Dr. Andes H. Sutoarjo Pondiu MSI, pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional sebagai calon terpilih periode 2010 sampai 2015. Bukti P2. Dan yang berikutnya untuk yang ketiga, bahwa hasil penetapan pasangan calon terpilih bupati daerah wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan pemilu kepala daerah dan wakil kepala ulang daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010 yang dilakukan termohon sebagaimana tersebut di atas karena proses penyelenggaraan pemilu daerah ulang calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010 yang dilakukan termohon adalah tidak benar dan terkesan terlalu dipaksakan serta dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh termohon dalam menyelenggarakan pemilu ulang Kabupaten Konawe Selatan. Apalagi seharusnya termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 asas penyelenggaraan pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu dan lain-lain. Untuk yang berikutnya dibacakan oleh rekan saya. Untuk yang keempat, bahwa Mahkamah dapat menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Konawe Selatan, termasuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang tidak benar dan tidak sesuai aturan hukum karena seluruh prosesnya tersebut tidak didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata. Namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Adapun kesalahan proses pemungutan suara ulang dan jenis pelanggaran serta kecurangan dimaksud akan pemohon rinci secara jelas di bawah ini dengan didasarkan bukti-bukti valid dan akurat. Demikian pokok-pokok perkara yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia di hadapan persidangan ini. Selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon. Untuk agenda selanjutnya adalah jawaban dari termohon. Kepada pihak termohon, kuasa hukum termohon, apakah sudah siap terkait dengan apa yang dijelaskan kepada pihak pemohon? Kami belum siap dengan jawaban kami, majelis. Kami mohon waktu 1 hari untuk mempersiapkan jawaban kami.
Baik, karena termohon belum siap, maka sidang akan kita tunda dan kita lanjutkan besok hari dengan agenda jawaban dari termohon dan juga dari pihak terkait. Dengan itu sidang akan ditunda sampai esok hari.